Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Radatul Jannah dengan NIM C1404177. Saya dari program studi budidaya perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang budidaya ikan mina padi, dua sistem budidaya ikan. Yang pertama yaitu sistem ikan mina padi, dan yang kedua adalah sistem budidaya ikan ternak, bebek ataupun hewan lainnya dengan terintegrasi. Sebelum kita memasuki, saya akan menjelaskan tentang budidaya mina padi. Budidaya mina padi ini menggunakan satu lokasi dengan dua budidaya sekaligus, yang dimana nama sistemnya adalah mina padi, yang artinya itu kita melakukan budidaya ikan dan bertani padi, seperti itu. Dalam sistem ini memiliki manfaat yang cukup banyak untuk masyarakat maupun pembudidayanya. Yang pertama itu bisa meminimalisir lokasi yang tidak cukup luas. Terus yang kedua itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menghasilkan omset keuntungan yang lebih tinggi. Terus yang kedua dapat mengurangi penggunaan limbah pengelolaan ataupun perawatan, dan banyak lagi manfaat lainnya. Untuk lebih jelasnya, sistem mina padi ini cocok untuk diterapkan di kalangan perkampungan ataupun pedesaan. Kalaupun untuk dilakukan usaha besar seperti PT seperti PT besar seperti itu tidak disarankan, karena perusahaan-perusahaan besar seperti itu harus memenuhi persyaratan menurut KKP Kementerian Perikanan dan Kelautan. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan Kementerian Kelautan itu untuk melakukan budidaya ikan harus memperhatikan lokasinya yang dimana jauh dari pemukiman, pencemaran lingkungan, dan peternakan ataupun pertanian, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang penerapan budidaya ikan mina padi ini. Untuk melakukan budidaya ikan mina padi ini, kita harus melihat lokasi yang tepat. Ciri-cirinya yaitu lokasi terdapat sumber air yang mengalir ataupun yang tercukupi untuk proses budidaya ikan ataupun padinya, dan memiliki genangan air yang cukup untuk melakukan budidaya padi. Ketinggian air untuk kehidupan ikan di sistem ini biasanya ketinggi air untuk sistem ini yaitu sekitar 4-6 cm. Untuk awal budidaya, benih yang digunakan itu berumur sekitar 30 hari dan dapat ditebar pada saat padi berumur 3 minggu atau 4 minggu dengan air yang tergenang, karena pada saat umur tersebut akar padi sudah mulai kuat menahan genangan. Sedangkan untuk pemupukan dan pengobatannya, kita dapat menggunakan pupuk organik sebagai pupuk untuk penumbuhan plankton dalam perairan tersebut untuk pakan alami ikan yang kita tebar, untuk pakan alami ikan-ikan tersebut. Bisa pula menggunakan pupuk kimia, tetapi dengan dosis yang ditentukan, dosis yang disarankan, agar tidak mencemari perairan, merusak ekosistem ikan yang ada di sistem tersebut. Untuk pemberian pakannya, dapat memberikan pakan apung seperti biasanya pada umumnya, dan sisa-sisa pakan tersebut dapat dimanfaatkan juga oleh padi sebagai pupuk. Sisa-sisa pakan tersebut dapat terurai dengan adanya aliran air yang sedang di sistem tersebut, dan sistem tersebut harus memastikan kondisi perairan yang berada di dataran rendah, agar air dapat tetap tersuplai dengan cepat dan tidak mengalami pencemaran lingkungan. Sedangkan untuk proses pemanenannya,
Yang duluan panen itu adalah ikan dulu sebelum padi. Karena apabila padi dipanen duluan, otomatis, limbah-limbah padi ataupun sisa-sisa panenan padi dapat mencemari perairan dan merusak lingkungan perikanan serta pertumbuhan ikan di dalam sistem tersebut. Pemanenan ikan dapat dilakukan, eee, dapat dilakukan, 2 bulan sampai 3 budidaya dengan kelangsungan hidup yang sudah dengan kelangsungan hidup yang bagus. Pemanenan juga sama seperti biasanya, yaitu memenuhi permintaan pasar, bisa dipanen secara segar atau hidup dan bisa juga dipanen, dijual secara mati di pasaran. Dan untuk, pemanenan padi dilakukan 3 minggu setelah padi berwarna kuning. Setelah itu, setelah pemanenan padi, limbah-limbah padi dari bekas panen itu bisa menjadi, pupuk organik untuk perairan yang akan kita gunakan lagi. Mungkin, lebih dan kurangnya hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang sistem budidaya ikan Mina Padi. Selanjutnya ada sistem budidaya ikan dan ternak terintegrasi. Seperti namanya, budidaya ikan ternak terintegrasi, yang dimana pada budidaya ini memanfaatkan 2 budidaya sekaligus, yang dimana ada budidaya ikan dan ternak. Pada sistem ini dapat digunakan karena dapat menciptakan organisme yang saling memanfaatkan satu sama lain. Seperti sistem sebelumnya, sistem ini juga memiliki manfaat yang sama, tidak beda jauh seperti sistem sebelumnya. Untuk sistem budidaya ikan ternak terintegrasi ini dapat kita lakukan dengan memanfaatkan satu lokasi, yaitu dapat didesain yang dimana untuk sistem ini budidaya ikan dan ternak terintegritas ini, kita dapat melakukan memanfaatkan kolam ikan, lalu membuat kandang ternak di atasnya, dan hal tersebut menciptakan suatu organisme yang saling memanfaatkan. Pada sistem ini dapat mengurangi biaya produksi pakan ataupun perawatan yang harus dilakukan untuk budidaya ikan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita memberi pakan kepada bebek, pakan dedak ataupun misalnya bebek ya, pakan dedak atau bebek tersebut, pakan dedak atau pakan hewan, pakan apapun itu sisa-sisa pakan tersebut akan menjadi makanan untuk ikan, akan jatuh dan menjadi makanan untuk ikan. Ataupun ikan dapat memanfaatkan kotoran dari bebek tersebut untuk makanannya. Selain itu, dengan penggunaan sistem ini juga sama halnya dengan sistem sebelumnya, yaitu hanya bisa diterapkan dalam lingkungan perkampungan ataupun pedesaan. Karena jika dalam skala besar, sistem ini tidak dianjurkan tidak sesuai dengan peraturan KKP Kementerian Perikanan dan Kelautan. Dan pada sistem ini juga kita dapat membudidayakan berbagai jenis ikan. Sistem budidaya ikan ternak terintegrasi ini juga kita dapat meningkatkan efisiensi peternakan serta meningkatkan efisiensi budidaya ikan juga. Dan hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas pangan untuk manusia maupun meningkatkan omset ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, sistem budidaya ini juga bebek pun bisa mengkonsumsi sisa-sisa pakan yang diberikan untuk ikan. Selain sisa pakan bebek yang dikonsumsi oleh ikan, bebek pun bisa mengkonsumsi pakan sisa dari ikan dan dapat mengurangi kekeruhan dalam perairan, gas-gas beracun dalam perairan karena terurai oleh adanya bebek dalam perairan. Apabila menggunakan desain kandang bebek dengan kolam ikan di bawahnya, pemanenan dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat-alat tertentu seperti jaring, ember, terus sampling segala macam, itu bisa dilakukan di sistem ini juga.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.